Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati Bapak dan Ibu kepala sekolah. Seperti kita ketahui, di tahun ajaran 2023-2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sudah mengambil sebuah kebijakan bahwa seluruh sekolah baik jenjang SD maupun SMP harus sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita, bagaimana kita pun dapat menciptakan sebuah konsep yang bisa memerdekakan kita semua. Memerdekakan dalam arti sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka, yaitu merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengajak Bapak dan Ibu belajar bersama terkait dengan kita menggali landasan berpikir dari dan proses penyusunan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Agar kegiatan ini menjadi fokus, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah menyimak video yang saya akan sampaikan ini, diharapkan kita semua dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi landasan kenapa kita sekarang perlu menyusun keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya, tabel ini adalah tabel yang memuat nilai-nilai kebajikan universal, di mana dari nilai-nilai kebajikan tersebut dapat kita pilih sesuai dengan skala prioritas, kemudian kita kembangkan untuk menyusun keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Seperti apakah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sekarang bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Hal yang harus diperhatikan adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor.
Kita ubah menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Demikian Bapak dan Ibu, semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.